Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Wahyu Wahid dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pendapatan nasional sampai dengan manfaatnya. Pada awal video ini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur oleh satuan uang. Nah, pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan suatu negara. Nah, ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional, yaitu pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product sama dengan GDP. Istilah lain dari pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau PDB. Ya, pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, yang kedua itu adalah produk nasional bruto atau gross national product atau GNP, adalah hasil pembangunan dari produk domestik bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri jika pada PNB hanya dihitung total output warga negara saja. Nah, yang ketiga itu produk nasional neto atau net national product sama dengan NNP. Produk nasional neto atau net national product didapat dan di produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal jika ditulis dalam rumus, yaitu NNP sama dengan GNP kurang penyusutan tambah barang pengganti modal. Nah, keempat, pendapatan nasional neto atau net national income sama dengan NNI. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, yaitu NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung tambah subsidi. Nah, nomor 5, pendapatan perorangan atau personal income sama dengan PI. Pendapatan perorangan atau personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Nah, rumusnya itu jika ditulis dalam rumus, yaitu PI sama dengan NNI tambah transfer pensiun kurang laba tahan tambah iuran asuransi tambah iuran jaminan sosial tambah pajak perorangan. Itu 6, pendapatan disposable atau setelah pajak atau disebut juga disposable income. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasil. Jika ditulis dalam rumus, disposable income sama dengan personal income kurang pajak penghasil. Nah, ketujuh yaitu PDRB atau produk domestik regional bruto adalah jumlah keseluruhan dan nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misal PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PRDB Sumatera Barat. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dan konsep-konsep pendapatan nasional, kali kita akan membahas tentang manfaatnya. Yang pertama itu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antara negara. Nah, di sini kita bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. 3, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa melihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari skor mana.
apakah pertanian atau industri. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. Nah, untuk yang terakhir itu yang 5, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di skor jasa, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.